Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kita kali ini akan mengupas tuntas untuk soal-soal update terbaru ya teman-teman, soal terbaru P3K yang akan kita bahas hari ini panjang lebar gitu ya. Tentunya hari ini tetap masih yang terdepan masih guru SD. Memang banyak sekali soal-soal guru SD yang masuk sehingga kita perlu bahas satu persatu. Oke, simak saja penjelasannya sebagai berikut dan siapkan kopi atau tehnya gitu ya. Oke, kita mulai. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah titik-titik. Apakah A mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa, atau E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, untuk menjawab soal seperti ini ya teman-teman tentunya sudah mahir kelihatannya ya, karena kita sudah belajar selama 6 bulan lebih gitu ya, tentunya mahir. Nah, kalau untuk melihat uh, tingkatan kognitif, maka teman-teman itu pasti mengenal gradasi kognitif gitu ya, gradasi kognitif. Lihatnya dari mana? Kata kerja operasionalnya atau KKO-nya gitu ya. Kita lihat ya. Jadi nanti kita akan melihat KKO yang mengelompokkan ini masuk apa, menyebutkan ini masuknya di gradasi KKO apa. Ini KKO menjelaskan ini gradasi apa, KKO membedakan gradasi apa, dan KKO membuat produk itu termasuk dalam gradasi apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali ke gradasi KKO ya. Itu kalau C1 mengingat, itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, kata kerja operasionalnya atau KKO-nya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. Nah, C2-nya memahami. Memahami itu kata kerjanya biasanya menjelaskan, mengklasifikasikan, menerima, melaporkan. Nah, mengklasifikasikan itu termasuk mengelompokkan, mengkategorikan itu sama. Kalau C3 itu mengaplikasikan, itu kata kerjanya biasanya menggunakan, mendemonstrasi, mengilustrasi, mengoperasikan, menentukan, melakukan. Kemudian kalau C4 menganalisis itu biasanya memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Itu maksudnya di C4. Kalau C5 evaluasi itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, membandingkan. C6 mencipta itu biasanya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Termasuk di dalamnya ini karena mengkonstruksi, mendesain itu membuat, mengkreasi, membuat itu sama gitu ya teman-teman ya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa membagi atau menganalisis satu persatu dari opsi pilihan ganda A sampai E ini. Kalau mengelompokkan itu sama dengan mengklasifikasikan, maka ini masuknya di gradasi C2. Kalau menyebutkan itu C1 ya kan. Menjelaskan jelas ini C2. Membedakan, nah membedakan tadi kan tidak ada, sebenarnya ada. Itu kita tidak tulis gitu ya. Membedakan itu sama dengan membandingkan. Jadi kalau ada kata membedakan itu membandingkan dari dua hal. Ini yang dibandingkan adalah tanaman pandan dan tanaman suci gitu ya. Jadi masuknya membandingkan itu C5. Kemudian membuat produk itu sama dengan mendesain, sama dengan apa itu namanya, membuat ya sama gitu ya, mendesain, membuat, kemudian yang lain-lain, memformulasikan juga sama gitu ya. Mencipta itu masuknya di C6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi. Next, berikutnya pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi sebuah tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah apakah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar.
C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke teman-teman, berarti ini kita akan menganalisis opsi pilihan gandanya dari A sampai E. Ini yang mempunyai ciri khas kelengkapan dari tujuan pembelajaran yang mana. Nah, kita kemarin yang dulu-dulu ya sudah belajar banyak tentang tujuan pembelajaran. Buat tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 komponen, yaitu A itu audience, artinya siswanya atau peserta didiknya. B itu behavior, itu artinya perilaku yang diamati, misalkan menjelaskan, mengamati, kemudian menuliskan dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Kemudian C condition, condition itu kondisi yang diharapkan ya, keadaan sebelum dan sesudah aktivitas. D degree itu tingkatannya teman-teman, misalkan dengan benar, dengan tepat, dengan teliti. Nah ini akan menjadi lebih mudah kalau teman-teman langsung menuju ke soalnya. Tadi kita analisa satu per satu sampai ketemu yang ada 4 unsur ini ya. Kita lihat yang opsi A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, ini berarti condition ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek itu condition. Siswa dapat menjelaskan, siswa itu audience, menjelaskan ini behaviornya, kondisi operasi sistem perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini yang D-nya, degree-nya tidak ada, jadi jangan pilih A. Kita lihat yang opsi B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini berarti condition. Siswa, ini berarti audience, menjelaskan, ini menjelaskan berarti behavior, secara benar, ini berarti degree. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apakah faktual, prosedural, keterampilan, konsep, atau prinsip. Berarti kita harus belajar ya tentang pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Ini terkait dengan ranah dari dimensi kognitif gitu ya. Coba teman-teman simak baik-baik ini penjelasannya. Jadi ranah kognitif itu terbagi menjadi 4 ranah ya, ranah pengetahuan gitu ya. Yang pertama adalah faktual gitu ya. Faktual itu pengetahuan tentang elemen terpisah memiliki cirinya sendiri. Biasanya pengetahuan tentang terminologi, istilah kata ya. Itu biasanya istilah, nama objek, detail, elemen spesifik, misalkan peristiwa, simbol, angka. Tapi yang paling penting itu ya hubungannya dengan istilah, nama objek, peristiwa, simbol, angka. Itu namanya pengetahuan faktual. Sementara pengetahuan konseptual itu hubungannya dengan pengetahuan tentang teori, pengetahuan tentang prinsip, model gitu ya. Klasifikasi kategori. Tadi kita sudah bahas juga ya, klasifikasi kategori itu juga termasuk mengelompokkan, itu masuknya di konseptual. Kemudian pengetahuan prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, biasanya teknik, metode, algoritmik, model, struktur gitu ya. Kalau metakognitif itu paling tinggi ya, kesadaran tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, memecahkan masalah, itu masuknya di kemampuan metakognitif. Nah tadi kita soalnya adalah siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Ini mengelompokkan ya teman-teman ya. Mengelompokkan itu bagiannya termasuk apa? Nah tadi kita juga sudah bahas ya, mengelompokkan tadi termasuk dalam hal kategori dan klasifikasi. Ini bagiannya di sini mengelompokkan. Teman-teman harus paham nih yang setara yang mana. Kalau mengelompokkan masuknya di klasifikasi kategori gitu ya. Jadi dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Ini jawabannya berarti yang konseptual, yang D. Next berikutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik
dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Nah, dari sini berarti kita harus menganalisis karakteristik dari masing-masing model pembelajaran ini gitu ya. Tujuan pentingnya atau esensi pentingnya dari pembelajaran model pembelajaran ini apa gitu ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Misalkan kooperatif. Kooperatif itu untuk menekankan keterampilan dalam melakukan kolaborasi antara peserta didik atau siswa. Jadi kemampuan berkolaborasi, bekerja sama gitu ya dalam kelompok itu kooperatif, dalam pembelajaran kooperatif. Kalau inquiry itu melatih kemandirian dalam menemukan sesuatu, pengetahuan baru itu masuknya di inquiry. Apa itu namanya? Menggali kemampuannya diri ya untuk menemukan pengetahuan baru ya. Kemudian kalau problem solving itu adalah memecahkan masalah. Kalau discovery itu melakukan investigasi ya, penggalian gitu ya, menemukan sesuatu yang baru juga. Hampir sama antara discovery dan inquiry, cuma stepnya agak berbeda sedikit gitu ya. Kalau kontekstual itu adalah menghubungkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan masalah kehidupan sehari-hari, jadi dapat menghubungkan. Nah, pada soal itu ada dua esensi penting yaitu menemukan dan menghubungkan ya. Kalau menghubungkan pengetahuan dengan masalah sehari-hari itu berarti juga menemukan materi tersebut yang dihubungkan, artinya ya ada berhubungan dengan hal itu. Maka jawaban yang paling benar adalah jawaban opsi E. Next, berikutnya seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah titik-titik. Apakah formatif, sumatif, selektif, diagnostik, atau penempatan. Jadi kita akan bahas sebenarnya tujuan dari masing-masing tes ini apa sih gitu. Tujuan dari masing-masing evaluasi ini apa gitu ya. Oke, kita mulai dari evaluasi formatif. Namanya evaluasi formatif itu biasanya adalah ulangan harian, penugasan, kuis gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif itu contohnya adalah penilaian akhir semester, akhir tahun, ujian sekolah. Itu tujuannya untuk melihat hasil belajar siswa atau capaian hasil belajar siswa. Kalau evaluasi selektif, nah, karena selektif itu memilih, jadi memilih siswa sesuai kriteria program yang ditentukan gitu ya. Kemudian kalau diagnostik itu diagnostik ya, namanya diagnostik itu untuk menemukan kesulitan peserta didik gitu ya. Kemudian yang E itu evaluasi penempatan. Penempatan itu untuk menempatkan peserta didik pada tempat sesuai dengan bakat, minat, kemampuan. Jadi ada 5 itu, silahkan teman-teman pahami itu ya. Mana kalau menurut soal itu menentukan hasil dan kemajuan belajar. Kalau hasil itu jelas evaluasi sumatif. Kalau kemajuan iya benar evaluasi sumatif juga. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next, berikutnya seorang guru mencari materi dan media dari internet. Saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dapat memilih materi pelajaran? Apakah kita lihat ya, mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar atau indikator, kemudian menganalisis potensi peserta didik, relevansi, karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E, relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan dan alokasi waktu. Oke, kita akan bahas bagaimana sih langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan materi ajar gitu ya, intinya seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam memilih bahan ajar itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, zaman sekarang itu sudah tidak ada standar kompetensi ya, diganti dengan kompetensi inti. Jadi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu
memilih jenis materi yang sesuai dengan KI dan KD, memilih jenis materi yang sesuai. Karena pada dasarnya materi yang akan diajarkan itu perlu diidentifikasi. Apakah ini termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prinsip, prosedural, afektif, atau gabungan. Lebih dari itu pada satu materi gitu ya. Yang paling terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Jadi mengidentifikasi aspek-aspek KIKD, kemudian memilih jenis materi yang sesuai dengan KIKD, kemudian yang ketiga memilih sumber bahan ajarnya. Nah, setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audio visual, dan sebagainya gitu ya. Jadi ada 3 langkah itu. Kembali ke soal. Jadi ini adalah langkah. Jadi pertanyaannya adalah langkah gitu ya. Langkah apa yang harus dilakukan guru saat memilih materi? Ada 3 tadi ya. Pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang ada di dalam KI dan KD. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah sumber gitu ya. Ada 3 itu. Ini jawabannya yang paling tepat berarti yang opsi A, mengidentifikasi aspek-aspek gitu ya. Jadi jawabannya ya adalah A. Oke, next berikutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Jadi ini tentang guru yang ingin mengetahui atau melihat kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan ketika dilakukan diskusi kelompok. Nah, kemudian kita lanjutkan. Guru tersebut membuat lembar daftar checks atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah apakah kinerja, proyek, portofolio, terbuka, atau penilaian diri. Nah, teman-teman mestinya harus tahu ya kelima-limanya ini gitu ya. Mana yang menggunakan daftar checks, mana yang bukan gitu. Kita mulai dari penilaian yang kinerja. Penilaian kinerja itu penilaian sama dengan penilaian praktek. Jadi dalam penilaian praktek itu pasti ada daftar cek atau checklistnya ada gitu ya. Ini menilai praktik pasti ada checklistnya, dan biasanya untuk penilaian kinerja itu penilaian praktik dan penilaian menghasilkan produk biasanya untuk data berkelompok gitu ya. Jadi pasti menggunakan checklist, itu penilaian kinerja. Yang kedua, kalau penilaian proyek itu tidak menggunakan checklist ya, tapi dimulai dari sejak pengamatan sampai ke pembuatan laporan gitu. Itu penilaian proyek. Kemudian kalau portofolio itu hanya kumpulan karya teman-teman, kumpulan karya peserta didik gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Kalau pertanyaan terbuka itu bukan pakai checklist biasanya. Kalau terbuka jawabannya tidak sesuai dengan daftar cek. Jadi apa yang ada itu nanti jawabannya. Jadi tidak pakem. Kalau yang pakem ya daftar cek itu. Kalau penilaian diri, untuk menilai diri ini biasanya juga hampir sama dengan checklist, tapi hanya skalanya ada atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, tidak checklist keseluruhan kegiatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ini diskusi dan media gambar. Ini teman-teman pastinya tahu ya, kalau diskusi itu yang pecinta untuk tipe belajar audio visual, sementara yang media gambar itu pecinta visual gitu ya. Oke. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% itu memiliki preferensi belajar kinestetik. Artinya anak-anak itu suka untuk kegiatan langsung gitu ya, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran apa yang paling tepat dipilih guru? Jadi ini ternyata gini ya kasusnya ya. Ternyata dari tahun ke tahun itu guru itu memaksakan diri untuk menggunakan metode diskusi dan juga pakai gambar. Dia memfasilitasi yang audio, dia memfasilitasi yang visual. Tapi ternyata setelah ada data ya semester baru 2019 itu ternyata datanya malah 70% itu belajarnya sukanya kinestetik, yang langsung melakukan gitu ya. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang paling cocok? Kita akan lihat ya. Kita lihat opsi A. Pembelajaran kooperatif itu pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok diskusi itu tidak disukai oleh pembelajar kinestetik. Jadi ya ini
tidak suka diskusi, tidak suka pembelajaran yang monoton, tidak suka diskusi. Nah, ini lebih senang mengerjakan langsung gitu, melakukan sesuatu gitu ya. Kalau kooperatif jelas tidak ya. Ini kan belajar kelompok. Dia tidak suka. Kalau kontekstual itu juga monoton. Untuk siswa dengan karakteristik kinestetik itu tidak suka dengan pembelajaran yang sifatnya teoritis. Ya, ini tidak suka. Teoritis, inquiry dan discovery ini juga tidak suka. Karena ini juga pembelajaran untuk teori-teori, tidak langsung praktek ya. Yang memang yang untuk praktek, melakukan sesuatu, melakukan project dan lain-lain itu hanya penilaian pembelajaran project based learning, menggunakan project itu menghasilkan produk, melakukan sesuatu itu ya, menciptakan sesuatu, itu project. Itu yang disukai oleh pembelajar dengan tipe belajar kinestetik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa? Apakah naturalis, kinestetik, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematik? Nah, teman-teman harus tahu ya masing-masing kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu baik naturalis, kinestetik, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematik. Oke, kita berikan teorinya dulu. Kecerdasan matematika itu atau matematika logis atau logical mathematical intelligence itu adalah kecakapan untuk menyelesaikan operasi matematika. Biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, pemrograman komputer. Ini yang memiliki adalah kecerdasan matematika atau logical mathematical intelligence gitu ya. Yang kedua adalah kecerdasan spasial visual, visual spatial intelligence ya. Kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi ya. Pilot, nahkoda, astronot, pelukis, arsitek dan lain-lain itu beberapa profesi yang memiliki yang orang-orangnya memiliki kecerdasan spasial visual di atas rata-rata. Next, berikutnya adalah kecerdasan kinestetik ya. Itu atau kecerdasan dalam hal gerakan fisik, kinetic intelligence. Ini kecakapan melakukan gerakan dan keterampilan fisik, misalkan olahragawan, penari, pencipta tari, perajin profesional, dan dokter bedah. Dokter bedah ini masuk dalam kecerdasan kinestetik yang luar biasa. Kemudian ada kecerdasan naturalis. Ini kecakapan manusia untuk mengenal tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Mengenal tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Contoh dari orang yang memiliki kecerdasan naturalis di atas rata-rata ya petani, ahli botani, para arkeolog, antropolog, ahli ekologi, ahli tanah, dan pecinta lingkungan. Itu bagian dari orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis. Yang terakhir adalah kecerdasan bahasa atau verbal linguistic intelligence, verbal linguistic intelligence gitu ya. Itu kecakapan berpikir melalui kata-kata, verbalnya bagus gitu ya, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Misalkan para penulis, ahli bahasa, sastrawan, jurnalis, orator, penyiar televisi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelijensi linguistik yang tinggi. Nah, teman-teman sudah belajar ini, jadi nanti kira-kira bisa jawab ya untuk soal. Seorang guru ingin menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput. Ini menginjak rumput, mencoret-coret meja. Ini yang paling tepat yang mana? Ya, kalau naturalis ya jelas ini tadi mengenal tanaman dan lain-lain. Kalau kinestetik itu para olahragawan. Jadi tidak mungkin tujuannya tidak menginjak rumput itu ingin mengembangkan kinestetik, kan nggak mungkin. Visual spasial itu ruang dimensi 3 itu tidak mungkin juga gitu ya. Apalagi bahasa gitu ya, verbal linguistik ya, logis matematik juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah naturalis. Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab guru terhadap pembelajaran, PTK dapat membantu guru untuk titik-titik mengatasi masalah siswa, berkolaborasi dengan guru lain, berkembang secara profesional, memperbaiki pembelajaran, atau mengembangkan kurikulum. Nah, dari sini soal ini kita tahu bahwa yang ditanyakan pasti ini tentang tujuan dari kita melakukan
penelitian tindakan kelas itu apa. Nah, ini saya bacakan menurut Suyanto tahun 1997 itu tujuan PTK adalah meningkatkan dan atau memperbaiki praktek pembelajaran di sekolah. Itu tujuan vitalnya itu memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan itu. Jadi yang paling pokok untuk guru sendiri, untuk guru adalah memperbaiki praktik pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, memperbaiki pembelajaran. Next berikutnya, pengertian kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan antara lain sebagai berikut, kecuali A. Siswa, B. Guru, materi pelajaran, hasil pembelajaran sekolah. Ini yang mana yang merupakan komponen PTK, mana yang bukan merupakan komponen PTK dalam hal kelas gitu ya. Oke teman-teman, mestinya tahu bahwa PTK itu ada komponen-komponen kelasnya ya. Ini ada 7 komponen kelas, teman-teman bisa menghafalkan. Yang pertama adalah komponen siswa atau yang sekarang itu istilahnya adalah peserta didik. Yang kedua adalah komponen guru, materi pelajaran, sarana prasarana pembelajaran, evaluasi pembelajaran atau hasil pembelajarannya di situ juga. Nomor 5 itu evaluasi pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan hasil pembelajaran. Kemudian iklim pembelajaran atau kondisi pembelajaran. Yang ketujuh adalah lingkungan belajar. Nah, mana ini ya 7 ini yang merupakan komponen pembelajaran ya, yang dikaji dalam objek PTK gitu ya. Jadi yang mana yang bukan? Kita lihat yang opsi A siswa. Oke, yes, siswa itu benar, guru itu juga ada, materi ada, hasil pembelajaran itu sama dengan evaluasi pembelajaran. Ya, hasil evaluasi pembelajaran itu juga masuk. Yang tidak masuk adalah sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat, yang bukan atau yang kecuali, yang bukan merupakan komponen dalam sebuah kelas itu adalah opsi E. Oke, nomor 1. Salah satu kriteria bahan pelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud kesesuaian adalah titik-titik. Ini ya, opsi pilihan gandanya A, B, C, D, E. A-nya sesuai dengan kurikulum berlaku, B sesuai dengan kesiapan guru, C sesuai dengan kejiwaan siswa, usia dan lingkungan siswa, D sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut, E sesuai dengan buku siswa dan guru. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi pada kelas rendah untuk bagian apresiasi sastra itu ada 2 hal yang dipentingkan, yaitu kriteria yang dipentingkan adalah keterbacaan dan kesesuaian. Jadi teman-teman juga harus memahami keterbacaan itu apa. Yang dikatakan keterbacaan itu bila keadaan suatu tulisan atau cetakan atau buku itu jelas ya, mudah dibaca, tulisannya mudah dibaca, menarik perhatian dan menyenangkan untuk dibaca, sehingga pesan yang disampaikan penulis itu benar-benar sampai kepada para pembaca. Itu namanya keterbacaan. Itu ya. Jelas, mudah, menarik, menyenangkan. Itu artinya keterbacaan. Oke, yang kedua adalah kesesuaian. Apa yang dikatakan sesuai? Jadi kata-kata sesuai itu manakala bahan ajar atau materi bacaan yang digunakan ya, terutama di SD haruslah sesuai dengan tingkat kemampuan. Kalau misalkan di SD kelas 4 ya harus sesuai dengan tingkat usianya kelas 4 misalkan gitu. Tingkat kemampuan siswa ketika di kelas itu gitu ya. Kemudian usia siswa, juga memperhatikan kejiwaan siswa atau tingkat perkembangan emosional siswa, lingkungan tempat belajar siswa harus memang sesuai ya. Nah, jadi itu namanya kesesuaian. Nah, maka untuk nomor 1 jawabannya mungkin teman-teman bisa tergelincir ke opsi D, sesuai dengan tingkat pengetahuan. Tapi di situ ada kata-kata masing-masing siswa di kelas, artinya untuk unsur kesesuaian yang ada di opsi D ini tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya sesuai dengan kejiwaan siswa, usia siswa, lingkungan siswa. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nomor 2, Abdullah memiliki akuarium yang diisi dengan beberapa ekor ikan. Agar air di dalam akuarium selalu bersih, ayah memasang serat pada selang sirkulasi air guna menangkap partikulat atau partikel padat ya. Kegiatan yang dilakukan ayah merupakan contoh peristiwa titik-titik. Nah, ini teman-teman ini juga masuk dalam kisi-kisi dari Kemdikbud untuk mata pelajaran muatan pelajaran IPA ya di SD.
Apakah itu destilasi, filtrasi, ekstraksi, adsorpsi, atau kromatografi? Teman-teman harus paham masing-masing ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu destilasi? Destilasi itu biasanya juga disebut sebagai istilah penyulingan. Ya, penyulingan itu artinya pemisahan campuran yang berdasarkan titik didihnya, perbedaan titik didihnya. Yang paling penting itu ya. Contohnya untuk destilasi itu misalkan untuk penyulingan minyak, ya, minyak bumi itu ya, itu pakainya destilasi juga bisa. Oke, yang kedua filtrasi. Filtrasi itu bahasa lainnya penyaringan gitu ya. Kalau destilasi penyulingan, kalau filtrasi penyaringan. Artinya apa? Teknik memisahkan suatu campuran atau pemisahan campuran padatan cairan dengan memberikan tahanan aliran atau filter yang bisa dilewati cairan tetapi menahan partikel padatan ya. Itu pakai saringan, itu istilahnya filtrasi. Kemudian kalau ekstraksi itu pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama masalah kelarutan. Nah, ekstraksi itu banyak ya. Misalkan ekstraksi untuk apa itu namanya, kayu putih itu juga pakai ekstraksi juga bisa. Gitu ya. Ekstraksi buah-buahan itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian berikutnya. Adsorpsi itu artinya pemisahan bahan dari suatu campuran gas atau cair di mana bahan yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan zat padat itu. Diadsorpsi atau diserap, penyerapan. Artinya absorpsi itu penyerapan ya. Kemudian kromatografi itu pemisahan campuran berdasarkan cepat rambat gerakan ya, fase. Ya, biasanya kromatografi itu teknik pemisahan zat warna teman-teman ya. Ya, cepat rambat. Oke, jadi kalau dalam soal ini kan ayah memasang serat. Jadi serat ini fungsinya sebagai tahanan aliran atau filter. Nah, maka ini disebut sebagai filtrasi atau penyaringan biasa. Nomor 3. Bapak Sutrisno adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar seperti kemiskinan, rumah kumuh, banjir. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak, tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Nah, melihat uraian di atas, Bapak Sutrisno memilih media dengan tujuan apa? Ini berarti hubungannya dengan fungsi dan tujuan dari media ya teman-teman. Apakah membentuk karakter siswa dan nilai siswa, membagikan motivasi gairah belajar, apakah tujuan pembelajaran agar mudah tercapai, apa membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media, apakah pembelajaran menyenangkan dan terfokus. Oke, kita akan bahas sebenarnya fungsi atau tujuan dari penggunaan media itu apa saja sih. Jadi fungsi media itu sebenarnya sekitar ada 7 ya. Yang pertama sebagai pemusat perhatian siswa. Ya, jadi media pembelajaran dapat berfungsi dengan baik sebagai pemusat perhatian siswa, apalagi jika media itu bersifat menarik. Nah, ini kalau menarik maka bisa memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, menggugah emosi. Ini yang menjadi kata kuncinya teman-teman. Tadi yang pada soal ya, menggugah emosi. Artinya emosi siswa terhadap suatu hal itu dapat mudah digugah menggunakan media. Dalam hal ini fungsi media dapat dikatakan sebagai wadah dalam membentuk karakter dan nilai siswa. Nah, ini tadi menggugah. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi pelajaran. Yang keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Artinya berbagai media pembelajaran seperti tampilan PowerPoint yang dirancang dengan sungguh-sungguh menyajikan grafik atau bagan atau diagram dapat membantu siswa mengorganisasi materi pembelajaran dengan lebih mudah. Ini memudahkan siswa dalam belajar juga bisa dikatakan sebagai begitu ya. Kemudian membangkitkan motivasi, membuat pelajaran menjadi lebih konkret. Itu banyak konsep abstrak ya, terutama matematika itu membutuhkan media supaya agar kelihatan lebih konkret gitu ya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Mengaktifkan pelajaran, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru, mengaktifkan respon siswa. Ini itu macam-macam nih, macam-macam dari fungsi dan tujuan dari media ya.
Nah, kembali ke soal. Nah, karena ini fungsinya di situ adalah untuk mengharapkan siswa tergerak, tersentuh, untuk membantu menyumbangkan apa saja, maka ini jawabannya menggugah emosi. Nah, di situ tidak ada menggugah emosi. Tadi kita sudah mengatakan bahwa menggugah emosi siswa itu dalam rangka pembentukan wadah karakter, sikap, dan nilai siswa. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Nomor 4, mengamati, mengolah, menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam, dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih kosakata baku. Ya. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Di situ yang ditanyakan teman-teman adalah ruang lingkup materi bahasa Indonesia, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang teman-teman pilih adalah makanan, rantai makanan, itu bukan ruang lingkup materi bahasa Indonesia, yaitu hanya temanya, ya. Jadi ruang lingkupnya ya ini bentuknya teks laporan buku, teks laporan. Kemudian yang kedua adalah kosakata baku, ya. Jadi materi ruang lingkup pada soal nomor 4 itu adalah teks laporan dan kosakata baku. Nomor 5, nah ini tentang matematika, ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dari akar persamaan x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 sama dengan 0 adalah titik-titik, ya. Fungsi pilihan gandanya bisa dilihat di situ. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ini agak lumayan, ya, lumayan agak berat sedikit, tapi teman-teman yakinlah bahwa ini bisa dikerjakan, gitu, ya. Oke, kita tulis dulu untuk persamaan umum dari persamaan kuadrat itu kan ini bentuknya ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ini konsepnya ini dulu, ya. Kemudian persamaan yang diketahui nomor 5 itu ini. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan kalau a itu angka di depannya x kuadrat, b angka di depannya x, dan c itu setelah bx, ya. Maka a-nya karena di situ di depannya x kuadrat tidak ada, itu dianggap 1, ya. A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 5, gitu, ya. Nah, setelah ini teman-teman harus paham bahwa misalkan alfa dan beta itu akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kita harus misalkan begini. Kita harus, sebenarnya ini bisa dicari dengan dua metode, yaitu menghitung akarnya dulu, tapi kita tidak melakukan itu, ya. Kita langsung saja dengan soalnya ini saja. Alfa dan beta itu misalkan akar-akar dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Nah, alfa ditambah beta itu rumusnya sederhana, teman-teman. Ya, teman-teman bisa catat ini, ya. Alfa tambah beta itu rumusnya negatif B per A. Nah, karena B-nya adalah negatif 6, maka negatif dari negatif 6 per 1, jawabannya 6, gitu, ya. Kemudian alfa kali beta itu rumusnya C per A. C-nya 5, A-nya 1, dari 5, ya. 5 per 1, 5. Oke, setelah ini kita lihat baru persamaan akar kuadratnya adalah setengahnya. Maka kita anggap persamaan kuadrat barunya itu akarnya adalah x1 dan x2. X1 itu setengahnya A, X2 itu setengahnya B, karena di situ yang diminta adalah akar-akarnya setengahnya, ya. Oke, maka kita harus mencari X1 tambah X2 kan, berarti kalau X1 ditambah X2 rumusnya setengah A, bukan rumus, ya. X1 nya kan setengah A, X2 nya setengah B atau setengah beta, X1 nya setengah alfa, X2 nya setengah beta, maka setengah alfa ditambah setengah beta, kan gitu. Kalau kita pecahkan maka didistribusikan, maka ditulis setengah dalam kurung alfa ditambah beta. Setengah dari alfa tambah beta tadi ketemunya 6 kan, pada yang sudah kita kerjakan tadi, berarti setengahnya 6 adalah 3. Sekarang kalau X1 kali X2 berarti setengah alfa dikali setengah beta, maka setengah kali setengah seperempat, ya. Seperempat kali alfa beta. Alfa kali beta tadi adalah 5, jadi seperempatnya 5, maka jawabannya adalah 5 per 4. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1, X2 itu bisa dirumuskan ini, teman-teman. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 di kuadrat, X ditambah X1 kali X2, ya. X1 ditambah X2 tadi nilainya 3, ini sudah ketemu, ya.
Jadi X kuadrat dikurangi 3X. Nah, X1 kali X2 tadi 5/4. Ya, jadi persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5/4 sama dengan 0. Nah, kalau semuanya kita kalikan 4, semua ruas kita kalikan 4, maka jadinya 4X kuadrat dikurangi 3 kali 4 kan 12X. Jadi 5/4 kali 4 kan 5 ya. 0 kali 4 juga 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 5 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Langkah-langkah penelitian tindakan. Ya, langkah-langkah PTK menurut Gould-Levin. Ini langkah-langkah PTK kan meliputi planning, actuating, controlling, dan reflecting ya. Kalau kita urutkan dari planningnya itu yang pertama harus menetapkan fokus masalah ya. Ini. Kemudian yang kedua merencanakan tindakan perbaikan. Nah, ini 2. Ini baru tahap rencana. Kemudian tahap rencana itu planning ya. Kemudian tahap kedua berikutnya adalah tahap actuating. Nah, ini tahap actuating ya, pelaksanaan tindakan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap controlling. Ini pengamatan ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi ya. Jadi kalau kita jawaban yang paling tepat langkah-langkahnya adalah nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 1. Terakhir adalah nomor 3 gitu ya, perencanaan tindak lanjut gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi A. Berikutnya, kelas akselerasi adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat akademis luar biasa. Makna dan istilah akselerasi pada kalimat tersebut adalah ini bahasa akselerasi itu artinya apa? Apakah keunggulan, peningkatan, percepatan, tambahan, khusus. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan tentang kosakata seperti ini, makna tentang sesuatu itu teman-teman bisa langsung saja untuk membuka KBBI. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan KBBI Kemdikbudnya. Ternyata akselerasi itu artinya adalah percepatan. Berikutnya, transmisi listrik dari pembangkit listrik ke daerah lain berjarak ribuan kilometer menggunakan kabel yang memiliki hambatan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk titik-titik. Apakah meminimalkan energi listrik yang hilang, memaksimalkan kuat arus listrik yang dihasilkan, mencegah timbulnya energi panas pada kabel, menjaga tegangan listrik yang dihasilkan tetap tinggi, atau menghemat biaya transmisi jaringan. Ini tujuan penggunaan kabel dengan hambat jenis yang kecil gitu ya. Hambatannya kecil. Nah, kalau mengingat masalah listrik, kita tentunya paham benar ya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu bahwa kuat arus itu adalah hasil bagi antara daya dengan hambatan. Jadi I sama dengan V per R atau V sama dengan I kalau kali R. Nah, kita lihat I dan R-nya di situ teman-teman. Yang menjadi pokoknya I dan R. I itu kuat arus, R itu hambatan, V itu tegangan, ya. I itu kuat arus, R itu hambatan, V itu tegangan. I dengan R di situ kelihatan berbanding terbalik ya teman-teman. I dan R, I-nya yang satu di sebelah atas, yang R-nya kan di bawah itu. Berarti berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau R-nya itu kecil, maka I-nya besar. Kalau hambat jenisnya adalah kecil, maka kuat arusnya besar. Semakin kecil hambatan, semakin besar kuat arusnya, karena berbanding terbalik. Demikian sebaliknya, kalau misalkan R-nya besar atau hambatannya besar, maka kuat arus yang mengalir juga akan kecil. Nah, itu tujuan dari penggunaan kabel dengan hambat jenis kecil, ya, hambat kecil, hambatan kecil. Ya, dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan kuat arus ya. Jadi untuk meningkatkan kuat arus gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next. Ayah mengendari mobil ke rumah nenek berangkat jam 10 pagi. Jika ayah mengendari mobil dengan kecepatan 60 km per jam,
ayah tiba di rumah nenek jam 11.30, maka jarak ke rumah nenek adalah titik-titik. Oke, kita akan hitung dulu waktunya. Waktunya dari jam 10 pagi sampai jam 11.30, itu kan berarti waktunya adalah 1 jam 30 menit ya, atau 1,5 jam. Itu kita tulis saja dalam waktu satuan jam, karena di situ kecepatannya juga satuannya per jam gitu ya, berarti jam. Kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Diminta untuk menghitung jarak. Karena kita tahu bahwa rumus untuk menghitung jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya 60, waktunya 1,5, maka tinggal kita kalikan saja. 60 kali 1,5 nilainya adalah 90 km ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta, mampu menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Nah, model yang sesuai untuk sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS. Jadi ini fungsi model pembelajaran ya, hubungannya dengan tujuan model pembelajaran, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan memiliki daya cipta, mengembangkan daya cipta, mengembangkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat gitu ya, intinya itu ya. Kalau problem based learning itu tujuannya adalah melatih siswa untuk memecahkan masalah. Jadi setiap masalah dilatih ya, keterampilan memecahkan masalah, itu problem based learning. Kalau kontekstual teaching and learning ya, teaching and learning itu tujuan utamanya adalah menggunakan masalah kontekstual ya, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa itu dekat dengan kehidupan mereka, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna gitu ya. Kemudian kalau project based learning itu project ya, project itu artinya menghasilkan produk, menciptakan produk, bisa berupa alat, bisa gagasan ya, sama seperti nomor 8 itu. Kalau open inquiry itu tujuannya adalah menemukan pengetahuan baru, kreatif dalam menemukan pengetahuan baru dari apa yang dipelajari oleh siswa. Kalau kooperatif itu melatih tanggung jawab dalam berkolaborasi atau kerjasama dengan kelompok. Jadi ini tadi yang nomor 8 itu yang menjadi fokus adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menciptakan, mengembangkan daya cipta, menciptakan sesuatu yang baru baik gagasan maupun alat. Maka yang paling cocok adalah project based learning gitu ya teman-teman ya. Nomor 9, kepada anak kelas 5 SD diberikan soal berikut. Ibu memotong kue tart berbentuk persegi menjadi 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagian dipotong lagi sama besar dan salah satu hasilnya dipotong lagi sama besar, sehingga terdapat potongan kue yang besarnya berbeda-beda. Nah, gambarlah 4 potongan kue yang ukurannya berbeda-beda. Soal tersebut tepat untuk mengukur titik-titik ya. Apakah pemecahan masalah, apakah representasi, apakah penalaran, apakah argumentasi atau generalisasi. Nah, teman-teman, pada soal ini yang menjadi fokus teman-teman harus lihat ke soalnya gitu ya. Soalnya adalah bagian yang pertanyaannya adalah gambarlah 4 potongan kue yang ukurannya berbeda-beda. Ini hanya minta untuk menggambar. Karena permintaannya adalah gambar, maka ini bukan pemecahan masalah, bukan penalaran, bukan juga diminta membuat argumentasi, juga bukan pula meminta siswa untuk menyimpulkan atau melakukan generalisasi, tapi hanya melakukan representasi gambar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, 2 buah sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Sendok yang satu terbuat dari stainless steel, sendok yang lain terbuat dari plastik. Nah, setelah beberapa lama maka suhu sendok plastik tersebut adalah titik. Nah, ini ada 2 bahan berbeda ya. Ada yang terbuat dari stainless steel, yang lain adalah dari plastik. Ini hubungannya dengan apa? Tentang suhu teman-teman. Yaitu suhu itu berpengaruh terhadap bahan ya. Ini berarti kita belajarnya tentang konduktor dan isolator gitu ya. Nah, stainless steel itu adalah konduktor atau penghantar panas gitu ya. Sementara untuk plastik itu isolator, bukan penghantar panas. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air yang dingin ya,
otomatis stainlessnya itu lebih dingin dari plastik karena stainless steelnya itu merupakan konduktor kalor ya, konduktor pengantar panas ya. Kalau plastiknya tidak bisa. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke air dingin yang lebih cepat dingin yang mana? Ya tentu saja stainless steel karena plastik itu bukan merupakan konduktor tapi isolator ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Lebih panas daripada sendok stainless steel. Plastiknya tentunya ya. Ya, lebih dingin dari lebih dingin stainless steel daripada plastik. Nah, artinya apa? Kalau plastiknya berarti lebih panas dari sendok stainless steel. Ya, kebalikannya gitu ya. Berikutnya, Lulu dan Nika akan melakukan percobaan. Bahan dan alat yang disediakan adalah batang yang terbuat dari plastik, kayu, tembaga, besi, panjang dan besar yang sama. Setiap ujungnya diolesi mentega, gelas berisi air panas. Variabel bebas percobaan Lulu dan Nika adalah titik-titik. Kita harus paham ya, jenis-jenis variabel dulu dalam penelitian itu ada 3 teman-teman, yaitu variabel bebas. Artinya kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi, bebas itu yang mempengaruhi, kalau terikat itu yang dipengaruhi ya, variabel terikat itu tergantung dari variabel bebas intinya gitu. Kalau kontrol itu variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan ya. Kita tidak bahas untuk variabel kontrol, kita bahasnya adalah variabel bebas dan variabel terikat ya. Tadi apa? Variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Oke. Di situ dalam soal nomor 12 itu percobaannya kira-kira apa teman-teman? Ya, kalau ada bahan dan alat yang disediakan, ternyata batangnya macam-macam jenisnya ya, dari plastik, kayu, tembaga, besi ya. Ukuran panjang dan besarnya sama, artinya tidak berpengaruh ya. Kemudian setiap ujungnya diolesi mentega, gelas berisi air panas. Jadi hubungannya dengan air panas diapakan kira-kira? Nah, ini kalau kita buat perumusannya kan seperti ini. Pengaruh jenis bahan batang ya, pengaruh jenis batang atau jenis bahan ya, terhadap daya rambat panas, itu kan gitu ya. Itu kan kalau kita buat kesimpulannya kira-kira percobaannya apa. Jadi teman-teman harus bisa prediksi kira-kira itu percobaannya itu mau percobaan seperti apa ya. Pada percobaan nomor 12 itu kira-kira ya, pengaruh jenis batang atau jenis bahan terhadap daya rambat panas atau kalor gitu ya. Jadi ini kan yang mempengaruhi ya, pengaruh jenis batang ya atau jenis bahan itu kan yang mempengaruhi, maka ini disebut variabel bebas. Yang dipengaruhi ini variabel terikatnya ya, yang mempengaruhi jenis batang ya. Yang dipengaruhi adalah daya rambat panas. Jadi jawaban yang paling tepat variabel bebasnya ya jenis bahan atau jenis batang ya, opsi A. Nomor 13, perhatikan pernyataan berikut. Letak astronomis Indonesia 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Penghasil tembakau wilayah yang bersuhu panas. Cerita rakyat mengandung majas narasi. Institut Teknologi Bandung berada di Bandung. Yang termasuk fakta dalam pembelajaran IPS SD ya. Fakta. Kita lihat nomor 1, letak astronomis Indonesia 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Benar ya. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang ditinjau dari posisi garis lintang dan garis bujur ya. Jadi ini yang opsi 1 benar. Kemudian ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ini juga benar otomatis ya. Penghasil tembakau wilayah yang bersuhu udara panas ini belum tentu ya teman-teman ya. Misalkan gurun itu kan bersuhu udara panas, tapi kan bukan penghasil tembakau gitu ya. Jadi ini tidak pasti. Cerita rakyat mengandung majas narasi. Dan cerita rakyat itu majasnya macam-macam ya, bisa hiperbola, personifikasi, ada macam-macam. Jadi tidak hanya menarasi, berarti ini tidak wajib. Kemudian ITB berada di Bandung, ini jelas ya, ITB berada di Bandung. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi 1, 2, 5. Next nomor 14, dalam melakukan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 dituntut untuk memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa. Salah satunya adalah pendekatan project based learning. Ciri utama pendekatan project based learning ya,
Kita lihat opsi A, siswa memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial untuk mengubah perilaku peserta didik dalam bekerja sama. Nah, kalau hubungannya dengan kerjasama itu tidak. Project based learning itu juga ada kerjasamanya juga masuk, termasuk ciri-ciri ya. Tapi kan bisa untuk cooperative learning juga bisa. Jadi bukan ciri utama. Ya, yang ditanyakan adalah ciri utama yang membedakan antara project based learning dengan pembelajaran yang lain, gitu ya. Kalau yang A itu kita bisa menyimpulkan bahwa kalau bekerja sama kan cooperative learning juga kerjasama, jadi tidak hanya project based learning, ya. Kemudian yang B, siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Nah, ini produk secara realistis ini khusus untuk project based learning karena yang lain itu tidak menghasilkan produk, itu project based learning. Kemudian C, siswa menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Ini menggunakan masalah ini tidak hanya project based learning, memang project based learning juga ada, tapi pelajaran lain juga bisa menggunakan itu, yaitu problem based learning juga sama menggunakan masalah ya teman-teman ya. Ya, problem based learning bisa menggunakan opsi C. Project based learning juga bisa C, gitu ya. Oleh karena itu maka yang opsi C itu juga bukan ciri utama. Ya. Yang D, siswa memunculkan pertanyaan penuntun. Nah, pertanyaan penuntun atau guiding question ini juga project based learning juga ada. Tapi yang lain juga ada, misalkan untuk inquiry, open inquiry juga menggunakan penuntun. Ya. Selain project based learning, open inquiry juga menggunakan itu, atau inquiry guided ya. Itu juga menggunakan itu. Kemudian guru membimbing peserta didik berkolaboratif untuk mengintegrasikan berbagai subjek materi, ini juga cooperative learning juga bisa ya. Jadi tidak hanya project based learning tapi cooperative learning juga bisa. Meskipun project based learning itu untuk opsi D dan E itu masuk semua, tapi bukan merupakan ciri utama. Ciri utama itu ciri yang paling membedakan antara project based learning dengan model pembelajaran yang lain ya. Yang tidak ada di model pembelajaran lain ya opsi B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. Ini yang mempengaruhi artinya itu yang mendukung ya. Apakah semangat gotong royong semakin bergeser sebagai makhluk sosial, kebutuhan telah terpenuhi, adanya persamaan kebudayaan, adanya konsensus nilai dalam masyarakat, sikap terbuka pada perubahan, menurunnya tantangan dari pihak luar, ya, visi misi, bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Coba kita lihat ya. Yang mempengaruhi terbentuknya integrasi berarti yang mendorong terbentuknya integrasi sosial. Kita tuliskan begini. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau yang dari dalam itu misalkan saling menghargai di situ ya. Toleransi juga masuk di situ ya. Kemudian adanya sikap keterbukaan terhadap perubahan itu dari dalam. Adanya kesadaran bahwa manusia itu makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain ya. Itu adalah dari dalam. Terjadinya kontak dengan kebudayaan lain itu juga ya. Kemudian yang dari luar itu biasanya untuk pertambahan populasi yang beragam, ini juga faktor yang mendorong integrasi. Sistem pendidikan yang maju, sistem masyarakat terbuka dengan budaya asing, ya, adanya musuh dari luar itu juga menyebabkan integrasi. Kita lihat opsi E. Bergesernya nilai toleransi, munculnya sikap individualisme, itu berarti bukan pendorong terjadinya integrasi tapi penghambat. Jadi ini bukan. Kemudian menurunnya tantangan dari pihak luar. Nah, ini kan harusnya meningkat ya. Ketika ada ancaman dari luar, maka semakin integrasinya semakin. Ini bukan ya. Kemudian yang opsi C, adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka. Konsensus nilai itu sistem masyarakat ya. Kesepakatan bersama, sistem masyarakat terbuka itu konsensus nilai. Jadi opsi C itu konsensus nilai dalam masyarakat yes, sikap terbuka pada perubahan juga yes, maka ini benar, dua-duanya benar. Yang B, kebutuhan telah terpenuhi, ini belum tentu ya, karena integrasi sosial itu tidak
serta-merta tentang kebutuhan yang terpenuhi, tapi adanya biasanya untuk kesempatan yang sama. Jadi ini juga bukan. Semangat gotong royong semakin bergeser nih, semangat gotong royongnya harus semakin tinggi sebagai makhluk sosial, maka ini juga bukan. Jawaban yang paling tepat yang dua-duanya ada adalah opsi C. Nomor 16, perhatikan pola bilangan berikut: 103, 205, 307, 409, 511 dan seterusnya. Diminta untuk menentukan bilangan selanjutnya. Ini tentang pola bilangan. Kalau dalam review SIM PKB ini maksudnya di Kapita Selekta ya, pemilihan materi-materi khusus itu ya. Oke, kita tulis dulu. Nah, macam-macam caranya menentukan ya. Kita gunakan selisih saja untuk soal ini. Ini selisihnya kan berarti 102. Ini juga 102. Ini 102. Ini 102. Ya, ini 102. 102, 102, 102. Maka selisihnya semuanya adalah 102. Maka suku berikutnya kalau kita tambahkan 102, jawabannya adalah 1021. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Nomor 17 ini tentang IPA. Rangkaian listrik terdiri dari 3 lampu yang memiliki hambatan sama besar. Ada 3 lampu yang hambatannya sama, dipasang paralel. Nah, kalau kita gambar ya seperti ini teman-teman. Dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga menjadi rangkaian tertutup. Bila hambatan pengganti atau hambatan totalnya adalah 2,5, kita tulis dulu ya. Hambatan pengganti kita tulis RP atau R totalnya 2,5. Arus yang mengalir I, arus itu I 2 ampere. Hambatan dalam itu kita tulis RD-nya 0,5 gitu ya. Jadi hambatan totalnya adalah 2,5, hambatan dalamnya adalah 0,5, maka hambatannya untuk R1, R2, R3 itu kalau kita gabung ya, maka 2 ohm ya, 2,5 dikurangi 0,5. Kan hambatan totalnya 2,5, yang di dalam itu setengah, maka hambatan yang ada di luar maksudnya di luar tegangan itu ada 2 ohm gitu ya. Kemudian kita lihat teman-teman, kalau paralel dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 kan tadi sama ya. Ya. Kita bisa tulis begini. 1 per R, R-nya tadi adalah 2 ya. Jadi 1/2 sama dengan 1/R1, 1/R1, 1/R1. Karena R1, R2, R3 itu tadi kan nilainya sama. Jadi kita ganti R2 dan R3-nya dengan R1 karena sama gitu ya. Jadi 1/2 sama dengan 3/R1 ya kan. Maka R1-nya adalah 3 dikali 2. 3 kali 2 kan nilainya 6 ya. Dibagi 1 ya 6 itu aja. Jadi hambatan untuk R1-nya adalah 6, R2-nya sama 6 juga, R3-nya juga sama 6. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Nomor 18, sebuah penampung air dengan volume 36.000 liter akan penuh jika kecepatannya, ya, ini debitnya maksudnya ya, 2 liter per detik. Lama pengisian penampung adalah titik jam. Oke. Volume kita tulis dulu 36.000 liter. Kecepatannya 2 liter per detik, artinya debitnya adalah 2 liter per detik. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk menghitung debit itu adalah volume dibagi waktu ya, volume dibagi waktu. Maka untuk menentukan lama pengisian atau T-nya berarti volume dibagi debit. Nah, kita tulis volumenya 36.000, kita bagi debitnya 2. Maka hasilnya adalah 18.000. Tadi satuannya kan detik karena debitnya per detik ya. Nah, jadi 18.000 detik. Nah, diminta untuk menentukan jam itu ya, lama pengisian dalam jam. Jadi 18.000 detik itu berapa jam? Kalau mengubah menjadi jam itu kan kita tinggal bagi dengan 3.600. Jadi 18.000 kita bagi dengan 3.600, maka jawabannya adalah 5 jam. Jadi lama pengisian penampung adalah 5 jam. Nomor 19, sebuah benda bermassa 500 gram bergerak dengan posisi diam. Kita tulis saja langsung ya. Kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung siapkan kertas. Masanya 500 gram itu
ubah ke satuan internasional teman-teman ya. Satuan internasional untuk massa itu kilogram. Jadi 500 gram itu setengah kilogram. Bagi 1000 maksudnya. Gitu ya. Bergerak dari posisi diam berarti kecepatan awalnya kita tulis 0. Diam. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan itu simbolnya A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Bila benda bergerak selama 10 detik, maka kita tulis T-nya adalah 10 detik. Waktunya 10 detik. Pertanyaannya adalah kecepatannya berapa, gayanya berapa. Nah, percepatan itu rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya atau T-nya. Di situ A-nya 2, kita masukkan aja tinggal langsung ya. 2 VT-nya yang dicari. V0-nya tadi adalah 0 ya, per waktu selang waktunya 10. VT dikurangi 0 kan ya tetap VT. Jadi 2 sama dengan VT per 10 gitu ya. Maka VT-nya adalah 2 kali 10 gitu ya. VT dibagi 10 2 kan berarti VT-nya adalah 2 kali 10 kan 20 kan. Nanti VT-nya ketemu 20. Sekarang kita hitung untuk gaya. Gaya itu rumusnya adalah massa kali percepatan. Massanya adalah 0,5, percepatannya 2, maka 0,5 kali 2 atau setengah kali 2 kan 1. Jadi 1 Newton satuannya. Nah, kecepatannya 20, gayanya 1 Newton gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya baca dan pahami teks puisi berikut. Selamatkan ini judulnya. Telah ku ikhlaskan rasa sakit itu sebelum terjadi, ketika dan sesudahnya. Telah kutaburkan di wajahmu wanginan kembang, dan kupanjatkan doa ampunan bagimu. Tapi aku tak berhak mewakili hati rakyatmu. Nah, sebab tenaga untuk menegakkan kakiku sendiri ini kupinjam dari mereka. Aku tak memiliki harkat kedaulatan mereka, serta tak kugenggam kuara nurani mereka yang diterima dari Tuhan. Oleh karena itu, jika engkau mengharapkan keselamatan di esok hari, temuilah sendiri ruh mereka. M.H. Ainun Najib ya. Amanat yang dapat ditentukan dalam puisi tersebut adalah apakah A. Kita hendaknya ikhlas menanggung semua derita, B. Kita hendaknya memberikan yang terbaik untuk orang lain, C. Kita hendaknya meminta ampunan untuk orang lain. Coba teman-teman lihat di situ jelas ya. Telah kutaburkan di wajahmu wewanginan kembang, itu artinya dia berdoa di makam gitu ya. Panjatkan doa ampunan, ini memintakan doa untuk orang lain ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next, berikutnya alat peraga yang tepat untuk memahamkan konsep perpangkatan bilangan adalah titik-titik-titik. Apakah A menggunakan kartu bilangan yang dibuat khusus untuk permainan dan alat hitung? Kita langsung analisa saja ya. Kalau kartu bilangan yang dibuat khusus untuk permainan dan alat hitung itu bukan perpangkatan ya. Kartu bilangan itu biasanya untuk permainan, penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oke. Kemudian memotong sedotan sama panjang dilakukan berulang-ulang untuk setiap sedotan hasil potongan sebelumnya. Itu berarti misalkan satu potong sedotan itu dipotong kan jadi 2. Kalau masing-masing dipotong jadi 4. Kalau masing-masing lagi dipotong jadi jadi berapa? 2, 4, kemudian 8. Kemudian dipotong lagi 16. Itu kan berarti perpangkatan 2. Jadi itu contoh dari perpangkatan 2. Maka jawaban B ini masuk ya, ini perpangkatan 2. Kalau memotong kertas berbentuk persegi panjang menurut diagonalnya. Nah, kalau kertas berbentuk persegi panjang itu kan diagonalnya hanya 2. Maka nanti bukan merujuk ke perpangkatan, hanya 2 gitu aja gitu ya. Jadi bukan, yang C bukan. Yang D melipat kertas berbentuk persegi panjang beberapa kali menghitung kelilingnya. Kalau misalkan melipat kertas berbentuk persegi panjang, yang dihitung adalah bagiannya atau petaknya. Setiap kali melipat kemudian dipotong, setiap kali melipat dipotong, nanti betul itu perpangkatan. Karena di sini yang dihitung adalah kelilingnya, maka itu juga bukan. Harusnya ini banyak petak atau bagiannya setelah dipotong gitu ya. Itu baru perpangkatan. Kalau yang E menggunakan kertas berpeta dan kemudian diberi arsiran menurut arah horizontal vertikal. Misalkan yang bawahnya itu 3 petak, yang atas 4 petak, maka nanti jumlah semua arsirannya 3 petak, 4 petak secara horizontal vertikal, itu menandakan bahwa itu adalah perkalian bilangan. Jadi ini bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next, berikutnya diberikan KD 3.3 membandingkan dua bilangan
sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai untuk KD di atas adalah apakah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. Kalau menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan itu ya tidak ada yang dibandingkan ya, jadi ini bukan. Merinci banyak kegiatan saat makan, ini juga tidak ada yang dibandingkan, ini juga bukan. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga, ini juga tidak ada yang dibandingkan, ini membandingkan 2 bilangan maksudnya, ini bukan. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6, berarti ada yang dibandingkan, yaitu banyak siswa kelas 5 dan banyak siswa kelas 6 saat mengikuti upacara hari Senin, ini berarti membandingkan, masuk itu ya. Menghitung banyak anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari, ini bukan ya, ini meskipun membandingkan jumlah anak pada 2 hari, tapi ini bukan ya, ini bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Next, berikutnya, gabungan dua kata yang menimbulkan suatu arti baru namun masih memiliki hubungan dengan kata dasarnya disebut kata majmuk. Kata-kata berikut ini yang termasuk di dalam kata majmuk adalah titik-titik. Ini intinya adalah gabungan dari dua kata tapi tidak ada hubungannya dengan kata yang baru tersebut, tidak ada hubungannya dengan kata dasarnya gitu, maksudnya gitu. Misalkan gini teman-teman, kita lihat yang opsi B. Jago merah itu kan ungkapan untuk menyatakan bahwa itu api, tidak ada hubungannya dengan jago, tidak ada hubungannya dengan merah gitu ya, jadi ini bukan. Kambing hitam, dikambing hitamkan itu tidak ada hubungannya dengan kambing ya, hitam juga tidak ada hubungannya, jadi bukan ya, ini bukan kata majemuk. Ringan tangan itu kan artinya mudah menolong ya, mudah memberikan bantuan, itu berarti tidak ada hubungannya dengan ringan dan tangan gitu ya. Kemudian ada mata kaki. Mata kaki itu tidak ada hubungannya dengan mata sama sekali. Mata di situ bukan maksudnya mata asli ya, berarti ini bukan. Nah, kalau cuci mata ada hubungannya ya. Cuci itu untuk membersihkan, mata itu mata, maksudnya untuk apa itu namanya refreshing gitu ya. Ruang baca masih ada hubungannya, ruang ya memang ruang beneran, dan baca itu tempat untuk membaca. Jadi ruang baca itu ruang untuk membaca gitu ya. Jual beli juga ada hubungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu teman-teman, sudah 1 jam kita bahas untuk soal-soal kompetensi teknis, dan teman-teman harus banyak belajar ya supaya nanti persiapannya jadi maksimal gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.